Ya pemirsa, kita lihat dulu informasi ini merupakan penjelasan secara hukum mengenai penahanan pemirsa untuk Undang-Undang Nomor 8 Tahun 91, benar ya Ya. Pak ya? 91. Pemirsa. Ya ini dia mengenai tentang hukum acara pidana, ini bisa kita simak secara bersama-sama ketentuan penahanan seseorang apabila tersangka atau terdakwa ini melarikan diri, merusak atau menghilangkan alat bukti atau mengulangi tindak pidana yang sama. Selain itu juga penahanan rumah, ini ada ketentuannya untuk penahanan dilakukan di rumah atau juga tahanan kota pemirsa. Ya. Baik. Mungkin sekarang saya akan kembali ke Pak Abdul Fikar ya Pak. Ya. Sebenarnya apakah semua tersangka adalah seorang ibu dan punya anak di bawah umur 3 tahun. Bisa kita lihat dengan sudut pandang bahwa butuh bonding dengan anak di bawah umur 3 tahun, jadi jangan dipisahkan. Kalaulah bisa tahanan kota atau tahanan rumah, kenapa harus ditahan di penjara? Bagaimana? Ya, saya kira ada banyak kasus ya yang tidak ada bukan tidak ada kaitannya. Pertimbangan itu sangat dikebelakangkan gitu, karena melihat kejahatannya. Gitu. Lebih banyak itu. Nah, bahwa ada hubungan antara ibu dengan anak yang masih ada ketergantungan gitu ya. Itu kan juga hubungannya tidak diputus. Meskipun ibunya di dalam gitu ya. Ya bisa setiap saat berhubungan. Gitu. Anaknya dibawa begitu? Bisa dibawa, dikasih tempat dan sebagainya. Atau datang Atau sering-sering gitu reguler ya? datang aja gitu. Nah itu nggak ada masalah gitu sebenarnya. Dari sudut itu prasarana untuk itu penegak hukum kita sudah cukup gitu. Bisa dijamin itu. Tapi kuasa hukum bisa dengan alasan anak mengajukan penangguhan penahanan. Kalau alasan bisa apa saja. Iya, Ya, iya. anak sudah tua, kemudian menjadi tulang punggung, nafkah segala macam itu bisa. Kalau alasan itu bisa macam-macam gitu. Ya ditahan dulu Pak Abdul Fikar. Sekarang kita akan lihat bagaimana ya situasi terkini di Barreskrim. Karena hingga saat ini belum ada informasi apakah pemeriksaan terhadap Putri Chandrawati selesai. Ardi Suratman sudah siap mengabarkan dari sana. Ardi, silakan. Caca, hingga saat ini Putri Chandrawati masih menjalani pemeriksaan di Gedung Barreskrim Polri. Pemeriksaan tadi dimulai sejak pukul 11 waktu Indonesia Barat. Ini artinya sudah memasuki 7 jam proses pemeriksaan kedua kalinya terhadap tersangka Putri Chandrawati. Untuk pertama kalinya pada tanggal 26 Agustus kemarin, Putri Chandrawati telah menjalani pemeriksaan dan untuk hari ini merupakan pemeriksaan kedua dan agenda yang telah disampaikan oleh penyidik Barreskrim Polri bahwa untuk pemeriksaan hari ini nantinya penyidik akan mengkonfrontir antara Putri Chandrawati dengan 3 tersangka lainnya dan juga 1 saksi. Untuk 3 tersangka yakni Bribka Riki Rizal, kemudian juga Baradae, dan juga tersangka ketiga yakni KM ataupun Kuat Ma'ruf. Untuk saksi 1 lainnya yakni adalah ART Putri Chandrawati, yakni Susi. Nantinya keterangan dari 3 tersangka dan juga 1 saksi akan disatukan dari segi pernyataan ketika peristiwa di Magelang hingga ke Jakarta. Kalau kita lihat bahwa 1 saksi lainnya yakni ART Susi tentu mengetahui bagaimana perjalanan ketika rombongan Putri Chandrawati dari Magelang hingga ke Jakarta. Nantinya pernyataan dari 3 tersangka dan juga 1 saksi akan dicocokkan dengan hasil rekonstruksi yang telah dilakukan pada hari kemarin yang tentunya telah memperagakan sekitar 78 adegan yang menghadirkan 5 tersangka termasuk Irjen Pol Verdi Sambo. Untuk sebelumnya, Caca dan juga pemirsa, bahwa Putri Chandrawati juga telah melakukan proses pemeriksaan pada tanggal 26 Agustus, yakni telah menjawab sekitar 80 pertanyaan yang dilayangkan penyidik. Berdasarkan keterangan dari kuasa hukum, yakni Arman Hanis, menyebutkan bahwa Putri Chandrawati menjawab seluruh pernyataan ataupun pertanyaan yang disampaikan oleh penyidik mengenai kronologi sebenarnya dari proses pembunuhan berencana almarhum Brigadir J pada tanggal 8 Juli 2022 yang lalu. Kemudian untuk sebelumnya juga Putri masih bersikukuh bahwa ia merupakan korban dari tindakan pelecehan seksual
ataupun juga asusila. Tentu hal ini nantinya akan didalami lebih lanjut oleh penyidik. Sebenarnya motif apa yang mendasari Irjen Pol Verdi Sambo dan juga 4 tersangka lainnya melakukan pembunuhan berencana terhadap almarhum Brigadir J. Untuk Putri Chandrawati tentunya disangkakan dengan pasal 340 yakni pembunuhan berencana dengan ancaman pidana hukuman mati dan pidana paling selama-lamanya yakni 20 tahun penjara. Namun tentunya hal ini nantinya akan diuji lebih lanjut dalam proses penyidikan dan juga persidangan yang tentunya nantinya berkasnya akan diserahkan ke Kejaksaan Agung. Untuk pemeriksaan hari ini tentunya belum diketahui kira-kira apakah pemeriksaan akan selesai dalam waktu dekat. Namun yang pasti jika kita melihat dari pemeriksaan pertama yakni pada tanggal 26 Agustus 2022 yang lalu bahwa proses pemeriksaan lebih dari 10 jam. Ini artinya proses pemeriksaan sangat panjang. Hal ini tentunya untuk menunjang dan juga memperkuat dari keterangan yang dimintai oleh penyidik yang melakukan konfrontir dengan 3 tersangka dan juga 1 saksi lainnya. Putri Chandrawati disebut-sebut mengetahui dan juga ikut merencanakan proses pembunuhan berencana terhadap almarhum Brigadir J yang berlokasi di rumah pribadi Saguling yakni pada tanggal 8 Juli 2022 yang lalu. Dan hal ini tentunya menjadi salah satu alasan penyidik untuk menetapkan Putri Chandrawati sebagai tersangka pada tanggal 19 Agustus 2022 yang lalu. Kita nantikan bagaimana hasil nanti dari pemeriksaan yang tentunya masih berlangsung di Gedung Bareskrim Polri. Caca. Ya, terima kasih Ardi Suratman mengabarkan langsung dari Bareskrim Polri. Ya, masih menjadi tanda tanya ya apakah Putri Chandrawati hari ini akan ditahan atau tidak. Mungkin sekarang saya tanyakan kepada Kak Seto. Kak Seto, ada pertanyaan juga ini dari Bang Saur. Kalaulah memang sudut pandangnya karena pola pengasuhan supaya bonding ibu ini tidak lepas dengan adanya penahanan, apakah semua ibu mengurus atau dekat bondingnya dengan ibu? Begitulah mungkin kritisinya dari Bang Saur. Kak Seto. Iya, baik. Setuju sekali saya dengan Bang Saur ya. Ini juga kualitas kedekatan anak tadi. Manakala ternyata selama ini diasuh tidak terlalu dekat dengan ibu, justru dengan babysitter misalnya, atau ada tantenya atau siapa dan itu lebih dekat, itu yang tidak menjadi masalah. Artinya waktu itu kan secara umum saya ditanya oleh media, bagaimana pandangan Kak Seto sebagai psikolog yang kalau ada bayi yang dipisahkan dari ibunya. Nah, saya sampaikan sudah sejak lama saya menyampaikan itu. Manakala itu masih ada kelekatan di mana tidak terpisahkan, maka paling tidak bertahap. Jadi kalau saya sarankan tahanan rumah bukan hanya untuk Ibu Putri, bukan. Tapi secara umum misalnya ada penahanan rumah beberapa saat sampai ada peralihan. Misalnya segera didekatkan kepada orang lain sehingga ada masa transisi mungkin berapa hari atau 1-2 minggu. Setelah siap maka penahanan bisa segera dilakukan. Sehingga tidak terlantar bayi ini. Tapi ada prosesnya, ada masa transisinya. Begitu. Jadi sekali lagi pandangan saya waktu itu bukan untuk Ibu PC, tapi betul-betul untuk para anak yang masih dekat dengan ibunya pada saat tiba-tiba harus ditahan, maka mohon penahanan itu bertahap. Ya tadi misalnya bisa tahanan rumah sementara atau misalnya di tempat penahanan itu bukan diistimewakan ibunya, tapi misalnya ada baby box di suatu tempat. Nah, secara bertahap dibawa oleh petugas, didekatkan ibunya, mungkin menerima ASI, dan seterusnya begitu. Jadi mohon itu menghapus segala kesalahpahaman, sehingga saya juga memahami bagi mungkin para sahabat-sahabat yang mengkritik keras pernyataan itu karena memang diungkapkan secara keliru oleh media. Oke. Mungkin itu dan Bang saya Saur. setuju dengan Pak Saur. Saya kira Mas Seto juga setuju. Artinya kan Mas Seto ya sekalipun dia tidak secara khusus menyebutkan saudara PC, tetapi kan publik juga menangkap. Tapi Mas Seto juga objektif. Dalam arti kan toh juga bisa kita cari solusi, cara mendekatkan. Tadi itu bahkan Mas Seto sebagai orang praktisi yang juga lebih banyak menangani buat box tersendiri. Karena jangan kita bayangkan sekarang tahanan Mbak Caca kemudian di tahanan polisi itu zaman bahwa zaman Belanda dulu. Itu standarnya apalagi katakanlah di menahan ibu-ibu seperti ini. Ada tahanan yang lebih layak karena itu adalah tergantung kesepakatan. Cuman itu kita bilang tabiat daripada PC ini kita bilang guncang, ada pelecehan hukum
yang dia jual pelecehan seks gitu kan. Padahal yang di depan mata kita ada pelecehan hukum yang sangat serius, ada pelecehan tragedi kemanusiaan yang sangat serius. Nah, disitulah publik kemudian menangkap di mana rasa keadilan. Padahal proses yang sedang dijalankan ini ada pro justitia, ya bukan pro dendam atau katakanlah melampiaskan dendam daripada si pelapor, enggak. Ketika hukum yang dikatakan tadi Mbak Pika kenapa harus ditahan sekian tahun, ada pasal tertentu, itulah memang objektivitas sampai ada perintah hukum gitu loh. Terlebih yang kita bilang kasus PC ini yang kebohongan yang sangat sempurna, itu saya bilang. Siapa bisa menjamin sekarang pun dia kembali merekayasa yang baru. Kalau pelecehan seksual yang di Duren 3 gagal, kemudian pelecehan seksual kemudian dibangun lagi di Magelang, yang kita bayangkan pada saat itu nggak perlu mereka diajari, kenapa tidak dibuat LP pada saat itu gitu loh. Nah ini kita dipertontonkan satu peradaban menurut saya yang sangat melukai rasa daripada si Yosua yang telah meninggal, kemudian keluarganya dan kita semua gitu loh. Dia sudah mati dibunuh, bayangkan. Tragedi kematian Yosua itu Mbak Putri bukan dibuat di hutan, tetapi di rumah dinas yang kita kasih uang itulah dieksekusi. Iya. Artinya adalah kalau rumah dinas yang sakral itu pun digunakan. Ya. Sekarang apakah yang pertontonkan pelukan dan lain-lain itu juga tidak digunakan. Itulah mengapa menurut kita dorong segera ditahan tanpa harus anaknya terlantar. Seperti usul daripada Mas Seto tadi gitu loh Mbak Caca. Oke, kalau memang tadi karena Bang Saur di sini sempat menyinggung mengenai pelecehan seksual ya. Sorry Pak Abdul Fikar, saya belum bertanya ke Pak Abdul Fikar. Saya mungkin akan bertanya kepada Kak Seto. Kak Seto, ini yang kemudian menjadi rumit ketika kita tetap saya mengedepankan azas praduga tidak bersalah. Bagaimana ketika kasus ini menjadi sangat kompleks bahwa Ibu PC adalah seorang ibu untuk keempat anaknya. Ia juga mengaku sebagai korban pelecehan seksual, sementara opini yang terbentuk di luaran sana sudah sedemikian rupa, berita-berita kemana-mana. Patut tidak bahwa Bu PC ini mungkin untuk menjaga psikologis dia tidak ditahan tapi di rumah. Ini bagaimana? Iya, yang dijaga bukan psikologis Ibu PC. Ya. Yang saya perhatikan adalah anak, sang bayi ini, ya, yang masih bayi ini begitu. Jadi silakan Ibu PC diberikan sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan oleh undang-undang dan semua ketetapan hukum. Mohon juga jangan sedikit pun diistimewakan, jangan melukai mungkin ribuan ibu-ibu yang juga terpisahkan dari anaknya dan sebagainya. Tapi ada cara-cara tadi untuk sang bayi dan untuk juga bayi-bayi yang lain dari para ibu-ibu mungkin dari kalangan menengah ke bawah, kalangan yang tidak mampu dan sebagainya. Jadi jangan sampai ada salah paham seolah-olah saya menekankan keistimewaan untuk sang ibu. Sama sekali tidak. Karena fokus kami memang pada anak tadi. Saya setuju sekali Bapak Saur bahwa manakala itu dia dimungkinkan akan lari, akan menghilangkan barang bukti, akan mengulangi perbuatan, ya mohon seketat-ketatnya begitu. Dan banyak cara yang bisa diambil sebagai alternatif untuk mengasuh sang bayi ini, tapi artinya mohon diperhatikan hak asasi sang anak sesuai dengan mandat atau amanat dari Undang-Undang Perlindungan Anak. Demikian Kak Caca. Mungkin Pak Abdul Fikar terakhir untuk kasus ini sebenarnya apakah yang dilakukan oleh penyidik ini tepat mengingat Ibu PC sementara ini memang tersangka tapi juga mengatakan dirinya sebagai korban, tidak dilakukan penahanan tapi dicekal ke luar negeri, tepat tidak atau mungkin memang sewajibnya untuk ditahan? Saya kira kan gini, kalau dasarnya penegakan hukum ya mestinya karena ada dasarnya dia pelaku juga kan. Ya ditempatkan sebagai pelaku juga. Ya artinya kalau memang polisi mau tegas gitu ya atau penegak hukum mau tegas ya harusnya diperlakukan sama dengan orang-orang yang memang melakukan tindak pidana dengan ancaman seperti itu. Ya, artinya ada dasarnya untuk ditahan gitu. Ya bahwa teknis penahanannya masih menjaga pola relasi dengan anaknya, ya itu kan teknis sebenarnya bisa diatur gitu loh. Bisa diatur setiap hari tapi ada di situ ada keadilan, ada hukum, ada rasa keadilan di dalam masyarakat, ya itu kan juga harus dijaga gitu. Kalau menurut saya penegak hukum harus mempertimbangkan itu juga gitu. Bahwa dia seorang ibu yang masih punya kewajiban merawat anaknya, iya gitu. Tapi juga ada banyak wanita lain yang juga melakukan kejahatan yang posisinya sama sebenarnya gitu.
Baik. Menurut saya itu bisa dicari ininya, modusnya bisa dicari. Ditahan tapi tidak menelantarkan anaknya umpamanya. Itu bisa dicari gitu. Baik. Mbak Putri, itu saya menarik gambar itu tadi. Bisa diulang nggak gambar itu tadi itu? Ya, Coba kita dia akan putar bawa lagi putrinya. ya, Ini kan ulang waktu ya. putrinya datang ke Mabes Polri ini. Yang kemudian dia bilang mau menjenguk, tetapi poin yang Di disampaikan Makobrimob ya, di Bang, ya? Makobrimob dia katakan terlepas apa yang dilakukan korban kepada saya sebelum terbukti bahwa pelecehan seksual itu adalah palsu. Bayangkan putrinya lo itu. Putrinya itu yang paling besar itu yang dibawa itu waktu itu ke Mabes ke Makobrimob sebelum terungkap yaitu bahwa pelecehan seksual itu adalah palsu. Inikah seorang ibu gitu loh Mbak Caca? Apakah seorang ibu ajudan yang 2 hari sebelumnya masih menyetrika kepentingan anaknya sekolah kemudian harus ikut merencana untuk membunuh? Apa makna ibu Mbak Caca? Apakah makna ibu kemudian yang seperti ini ikut? Itu yang saya bilang. Ini adalah tidak punya harga diri. Kalaupun melakukan kejahatan yang membawa bertanggung jawab gitu loh. Tetapi di sisi lain kita tuntut dia seperti seorang ibu yang katakanlah yang necer seperti ibu-ibu gitu loh. Oke. Kalau saya ini kan ya itu yang saya bilang ini menjijikkan cara-cara seperti ini. Ya udah bertanggung jawab tapi jangan libatkan. Oke. Nah sekarang dibawa bayinya yang sekarang menjadi sandera. Baik. Itu yang kita bilang, ayo jangan juga anak ini kemudian jadi tabeng oleh karena kejahatanmu gitu loh. Ya. Oke, itu pendapat dari Bang Saur. Terima kasih Bang Saur untuk segmen ini kita bahas mengenai perlukah PC ditahan atau tidak. Terima kasih kepada Kak Seto atas waktunya. Tapi sesaat lagi pemirsa masih mengenai perkembangan terbaru mengenai kasus Brigadir Joshua tapi untuk sudut pandang yang berbeda sekarang atau sesaat lagi nanti saya akan mengajak Anda untuk melihat kenapa ya ada perbedaan keterangan pada saat rekonstruksi yang digelar kemarin antara Irjen Verdi Sambo dengan Baradae. Kira-kira perbedaannya ini di mana ya pemirsa ya? Sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Malam.